Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh Sisi. Ayo maju ke depan Sisi. Baik, sekarang kita cek kehadiran dulu ya. Coba diperhatikan temannya yang ada di sampingnya. Hadir nggak semua? Coba kita absen dulu ya. Adiba, Adreno, Adriansa, Aisyah, Aref, Karisa, Cipta, Dion, Faiz, Faris Jane, Febrian, Gabriela, Ganda, Gani, Hafijah, Zahra, Kinara, Aziz, Noval, Mahamid, Jafar, Nikita, Nuraini, Rangga, Rifki, nggak hadir. Sisi, Silva, Yani, Yura, Jakra, J, Keke, Afnan, Leo. Baik. Oke. Sekarang sebelum memulai pembelajaran kita harus dulu kembali tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang benda. Ayo, yang pertama sebelum kita masuk ke wujud benda, kita harus ketahui dari benda. Saya mau ke Leo. Iya, benda adalah segala sesuatu yang ada di alam yang mempunyai wujud. Setelah kita mengetahui tentang pengertian benda, sekarang kita masuk ke wujud benda. Bahwa wujud benda itu ada berapa? 3. Ada tiga. Yang pertama yaitu benda cair. Yang kedua, yang ketiga. Untuk itu, untuk mempelajari wujud benda, ada tujuan kita mempelajari wujud benda ini. Tujuannya yaitu kita mengetahui tentang pengertian benda. Yang kedua, kita mengetahui bahwa benda itu mempunyai 3 wujud, yaitu benda cair, benda gas, dan benda padat. Jadi di sini saya akan ajarkan tentang wujud benda yang pertama, yaitu benda cair. Jadi benda cair ini ada contohnya. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Contoh benda cair. Ayo, silakan Jafar. Air, minyak, oli. Jafar mengatakan 3 contoh benda cair, ada 3, yaitu air, minyak, oli. Ada nggak yang bisa menyebutkannya lagi selain jawaban dari si Jafar? Nggak ada. Jadi ketiga contoh ini sudah benar ya, yaitu air, minyak, dan oli. Yang kedua, benda padat. Coba perhatikan di sekeliling. Benda padat.
Coba siapa yang dapat menyebutkan contoh dari benda padat? Ayo silakan Sisi. Papan tulis, meja, Ya, jawaban Sisi. Contoh benda padat yang pertama yaitu pintu, papan tulis, meja. Yang ketiga ini merupakan alat atau bahannya yang terbuat dari kayu. Jadi kayu merupakan contoh dari benda padat. Nah, jadi apa aja lagi contoh dari benda padat yang lain? Siapa yang bisa? Ya, ada kotak pensil, ada kursi, ada meja. Benar. Bahwa kursi, meja itu juga merupakan bahannya terbuat dari kayu dan merupakan itu benda padat. Coba siapa lagi yang bisa? Benda padat. Jadi supaya tahu kita contohnya bahwa benda padat itu adalah benda yang mempunyai massa atau mempunyai berat yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu merupakan pengertian dari benda padat. Jadi coba kita perhatikan sekeliling kita. Contohnya batu, bisa nggak dipindahkan? Bisa nggak dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain? Bisa. Jadi batu itu merupakan contoh benda padat. Kemudian pasir. Pasir bisa nggak dipindahkan? Bisa nggak dipindahkan? Ada nggak beratnya? Bisa kan? Ada kan? Jadi pasir itu merupakan contoh benda padat. Ya, terakhir contoh wujud benda. Benda apa? Terakhir benda gas. Apa yang contoh dari benda gas? aku, Ya silakan Dion. udara, balon. Iya, benda gas dikatakan Dion, contohnya yaitu parfum, gas, apa tadi? Parfum, Gas, udara dan balon. ya. Ketiga ini merupakan contoh dari benda gas. Ayo coba perhatikan. Masih semangat? Coba, saya mau buat kalian tambah semangat tuh. Lihat, coba berdiri dulu. Ayo. Tahu kan tepuk semangat kan? Tepuk semangat. Kita ulang lagi ke tepuk PPK ya. 1, 2 ya. Tepuk PPK. Ya, silakan duduk kembali. Oke. Kita ulang kembali ya tentang benda gas. Yaitu contohnya balon, udara dan parfum. Itu merupakan contoh dari benda gas. Jadi untuk lebih mengetahuinya, Sir sudah menyiapkan yaitu media pembelajaran berupa video pembelajaran yaitu 3 wujud benda. Jadi Sir mau kalian memperhatikan, fokus, amati videonya, catat di buku kalian ya. Jadi untuk itu saya akan putarkan videonya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Pada video kali ini kita akan belajar tentang wujud benda dan sifat benda. Jadi disimak dengan baik ya videonya. Sebelum lanjut ke materi,
wujud benda di lingkungan sekitar, dan sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Catat. Marilah kita bahas satu persatu Wujud benda yang pertama yaitu benda padat, yaitu contohnya satu ada kursi, kedua kipas angin, ketiga yang keempat ya coba. Sifat yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat diubah, misalnya dengan cara dipotong, dipukul, dan lain sebagainya. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi meja, benda dengan benda cair dan benda gas. Nah, adapun sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Hal ini bisa kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran pensil tidak akan berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas. Kemudian, sifat yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat diubah, misalnya dengan cara dipotong, dipukul, dan lain sebagainya. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi meja. Sifat benda padat yang ketiga yaitu bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi cair ataupun gas. Es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud mencair jika terkena panas. Kemudian yang kedua, kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di tempat yang terbuka, dan lama-kelamaan kapur barus tersebut menjadi habis. Nah, itulah beberapa sifat dari benda padat. Selanjutnya, yang kedua, kita membahas tentang benda cair. Ada contoh dari benda cair. Yang pertama itu ada air. Inilah contoh benda cair. Pertama ada air, sirup, dan minyak. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Nah, di sini ada beberapa wadah yang terisi air. Yang pertama, ada peletakan yang membawa seperti ini sehingga air mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian pada botol juga sama mengikuti wadahnya, dan pada botol plastik ini juga mengikuti wadahnya, dan pada ember air juga mengikuti wadahnya. Kemudian sifat benda cair yang kedua yaitu memiliki volume tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Misal
dalam gelas kita tuangkan ke dalam ember, volume air itu tetap, hanya saja bentuknya yang berbeda mengikuti wadahnya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya yaitu bisa kita lihat pada air terjun. Air terjun mengalir dari hulu atau tempat yang tinggi menuju ke hilir atau tempat yang lebih rendah. Sifat berikutnya yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Nah, hal ini dapat kita lihat pada permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaan airnya selalu datar dan tenang. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar air yang berada pada botol yang tegak maupun air yang berada pada botol yang miring itu permukaannya tetap sama, yaitu selalu tenang dan datar. Sifat yang berikutnya yaitu pemecah air dapat melakukan zat tertentu. Contohnya yaitu minyak asin akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, itulah beberapa sifat benda cair. Selanjutnya kita akan membahas coba untuk membahas yang pertama adalah saat, yang kedua ada udara, dan yang ketiga ada metal. Adapun beberapa sifat dari benda gas yaitu yang pertama, benda gas memiliki sifat ruangan yang dapat menyala. Contohnya, seorang anak mengintai dengan bentuk yang berbeda, maka ukuran botol akan bersesuaian dan letaknya sesuai dengan bentuknya. Misalkan kita menggunakan bentuk antara yang satu dua tiga botol berkurang. Kemudian, sifat benda gas yang kedua yaitu benda gas menunjukkan kesedaran. Contohnya, ketika kita menghidupkan balon. Pada saat balon menghirup, udara akan memenuhi ruang pada balon dan menyebar ke segala arah. Jika balon terus menghirup, maka akan terus membesar dan meletus karena dengan balon bisa menahan tekanan udara yang dalam. Kemudian sifat yang ketiga yaitu bentuknya gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya, ketika kita menghirup udara. Pada saat bernafas, kita dapat merasakan oksigen, tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya. Nah, itulah wujud benda dan sifat-sifatnya. Oke, cukup sekian dulu ya penjelasan materi dari Bu Dewi. Jika ada pertanyaan, Benda padat. Adapun contoh dari benda padat yaitu pertama kursi, dipasangin buku dan Ayo. pertama, bagaimana sih itu benda padat? Yaitu benda padat, bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi apa ini? Wadahnya. Satu orang belum membaca. Ayo Afnan. Artinya bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi wadahnya.
Hal ini bisa kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran pensil tidak akan berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas. Jadi kalau kita masukkan pensil ke dalam gelas, bentuknya tetap sama ya, jadi tidak berubah. Jadi itu yang dimaksud dengan benda padat. Kedua yaitu benda cair. Bahwa yang termasuk contoh dari benda cair, yang pertama yaitu apa ini? Air. Yang kedua, yang ketiga, minyak. Contoh dari benda cair dalam video pembelajaran ini yaitu air, sirup, dan minyak. Coba kita perhatikan bagaimana itu benda cair. Ayo baca dulu Silpa. Benda cair dikatakan mengikuti bentuk wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda. Maka air akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Ini contohnya. Coba. Ini merupakan gelas yang dimasukkan. Masukkan air ya. Masukkan air. Coba perhatikan, bentuk air itu jadi menyerupai gelas ini kan? Jadi serupa bentuk air itu dengan gelas. Yang kedua, ini ada botol minuman. Air yang ada di botol minuman menyerupai apa ini? Menyerupai botol? Menyerupai botolnya. Makanya dikatakan ketika kita masukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Sekarang coba kita perhatikan, yaitu wujud benda, yaitu benda gas. Contoh dari benda gas coba kita perhatikan. Pertama tadi ada ini apa? Asap. Yang kedua udara. Yang ketiga uap air. Ini merupakan contoh dari benda gas. Apa aja tadi yang lain selain ini? Contoh benda gas, Dion. Selain ini tadi apa aja contoh benda gas? Ayo. Parfum, darah, dan balon merupakan contoh dari benda gas ya. Jadi bagaimana itu benda gas? Ayo coba baca Cleo. Coba, gimana? Dijelaskan. Ya. Jadi benda gas itu mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Bagaimana contohnya? Coba kita perhatikan gambar ini. Sedang ngapain ini anak ini? Sedang meniup balon. Jadi dikatakan seorang anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka udara yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai bentuknya. Jadi anak ini sedang apa tadi Afnan? Ya, sedang meniup balon, maka udara yang masuk melalui mulut anak ini menjadi sebuah balon ya. Jadi ini merupakan benda gas ya. Kita sudah memperhatikan dan mengamati video pembelajaran tentang wujud benda. Jadi saya mau mengajak kalian yaitu mengamati lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Jadi coba amati lingkungan sekitar kita dan siapa yang dapat menyebutkan
yaitu wujud benda yang ketiga itu dan contohnya. Ayo, dari benda cair, gas, dan benda padat. Yang pertama yaitu benda cair. Siapa yang dapat menyebutkan? Coba perhatikan yang ada di lingkungan sekitar kita, lingkungan sekolah. Leo, benda cair. Ya, apa aja tadi Leo? Air, ya, minyak. Kemudian yaitu benda padat. Jatra. Kursi, kipas angin, payung. Coba yang ada di lingkungan sekolah kita. Sekolah kita. Pintu. Ya, pintu, meja, kursi. Masih ada kan yang lain kan? Siapa lagi yang bisa? Khadijah. Buku, lemari, dan jendela. Ada lagi? Dion. Ya, apa lagi? Tas. Botol minumnya atau airnya? Ya, apa lagi? Ya, ayo coba Leo, masih ada jawaban yang lain? Papan tulis, batu, masih ada yang lain? Coba Silva. Ya, buku, pulpen, sama tas. Jadi itu udah cukup lah menjawab dari contoh benda padat ya. Kemudian yang terakhir apa? Benda gas. Siapa yang bisa menyebutkan yang ada di lingkungan sekolah kita? Ayo. Coba Faiz. Benda gas yang ada di lingkungan sekolah kita, apa itu contohnya Faiz? Darah. Jafar. Contoh benda gas. Apa lagi? Coba perhatikan yang ada di lingkungan sekolah kita. Coba perhatikan ini apa? Ini merupakan contoh dari benda ya, benda gas. Kemudian apa lagi? Iya, untuk benda gas yaitu balon. Jadi setelah kita mempelajari 3 wujud benda, maka ada memberikan tugas kepada kalian, yaitu berupa tugas kelompok dan tugas individu. Jadi yang pertama yaitu saya akan membagikan kelompok kepada kalian. Jadi satu kelompok berjumlah 4 orang. 4 orang, dan ada satu kelompok yang berjumlah 5. Jadi kelompoknya saya bagikan, yaitu ini merupakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, dan kelompok 7. Jadi saya mau kalian berpindah tempat sesuai dengan kelompoknya. Ayo, sekarang ayo. Nah, baik, sekarang tugas kelompoknya yaitu serahkan bagian kertas yang berisi gambar. Tugas kalian mengamati gambar yang ada di kertas ini, kemudian tuliskan benda apa aja yang terdapat di gambar itu. Contohnya benda cair apa yang terdapat di gambar ini? Benda padat, tuliskan contohnya yang ada di gambar ini. Benda gas, tuliskan contohnya yang ada di gambar ini. Ada pertanyaan? Pakai pensil atau pakai pulpen? Pakai pulpen ya. Jadi udah siap semua? Jadi satu kelompok itu satu kertas saja ya. Satu orang yang tulis.
sekarang silakan dijawab. Waktu menjawab yaitu selama 10 menit. Ya, perhatikan nama kelompok itu ditulis kelompok, misalnya kelompok 1, ditulis kelompok 1, terus di sampingnya nama-namanya ya. Oke? Ayo, silakan dikerjakan. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang.